Salam jumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Renungan kita pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022, dikutip dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah, ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah ia seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan dengan bersekongkol dengan orang-orang Herodia untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, di Indonesia sudah menjadi peraturan jika berjalan ataupun mengendarai sepeda motor, kita harus mengambil jalur kiri supaya jangan terjadi tabrakan ataupun kecelakaan. Tetapi ada kalanya kita melanggar peraturan ini. Misalnya ketika kita naik sepeda motor dan dari jalur kiri datang lari anak-anak, hendaknya kita menghindar mengambil jalur sebelah kanan sehingga tidak terjadi kecelakaan. Maka kita hendaknya menghormati dan mematuhi peraturan, tetapi hendaknya kita lebih mengutamakan tujuan daripada peraturan itu, selamat, tidak terjadi kecelakaan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Tindakan Yesus masuk ke rumah ibadat menunjukkan bahwa Yesus sangat menghormati aturan-aturan Sabat dan sangat patuh dan melaksanakan nasihat-nasihat Sabat. Di rumah ibadat itu hadir juga seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Hadir juga orang-orang Farisi yang mengamati Yesus, kalau-kalau Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat. Sehingga dengan demikian mereka dapat mempersalahkan Yesus dan menjebaknya. Yesus mengetahui niat jahat mereka. Maka dengan bijaksana Yesus bertindak agar tidak terjebak akan niat jahat orang-orang Farisi itu. Karena menyembuhkan pada hari Sabat sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Maka Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya itu dengan cara yang tidak dikategorikan sebagai bekerja. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Mari, berdirilah di tengah." Dengan berdiri di tengah, Yesus bermaksud agar semua orang yang berada di ruang rumah ibadat itu dapat menyaksikan situasi
orang lumpuh itu, maka juga mereka bisa melihat bahwa orang lumpuh itu sungguh membutuhkan pertolongan. Kemudian Yesus melontarkan pertanyaan kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyembuhkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Melihat sikap mereka itu, Yesus jengkel karena mereka keras kepala dan karena kedegilan hati mereka. Maka Yesus dengan marah memandang sekeliling dan berkata lagi kepada orang lumpuh itu, ulurkanlah tanganmu. Ia pun mengulurkan tangannya dan seketika itu ia sembuh. Melihat situasi itu, orang-orang Farisi itu pun keluar dan bekerja sama dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus kepada orang Farisi bertujuan untuk meluruskan paham mereka akan aturan-aturan Sabat. Mana yang terpenting, aturan-aturan Sabat atau tujuan daripada hari Sabat itu sendiri? Di mana tujuan hari Sabat agar semua manusia selamat, semakin beriman kepada Allah. Apa makna firman ini bagi kita pada saat ini? Pada hari Sabat kita hendaknya berbuat baik dan bukan berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang dan bukan membunuh orang. Dalam situasi kita sekarang ini, sungguh banyak orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan kita. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tapi sekurang-kurangnya kita jangan menyalahkan mereka. Tetapi apa yang bisa kita buat untuk menolong mereka? Ada orang mengatakan lebih baik menyalakan lilin kecil daripada mengutuki kegelapan. Apa maksudnya? Berhadapan dengan dunia nyata yang sungguh-sungguh bertentangan dengan rencana Tuhan, hendaknya kita bijaksana bertindak. Hendaknya kita membuka hati, membuka perhatian akan uluran-uluran tangan kepada mereka, tanpa mengatakan menyalahkan sana, menyalahkan siapa yang bersalah, siapa yang bersalah. Tetapi apa yang bisa kubuat? Kalau tidak mampu menolong, sekurang-kurangnya jangan menyalah-nyalahkan mereka ataupun mengutuki mereka. Dan apa maksud ini untuk keluarga kita pada kesempatan ini? Di tengah keluarga ada peraturan. Tetapi dalam melaksanakan peraturan hendaknya dilihat apa makna terdalam dalam keluarga itu. Apa makna peraturan yang hendak dilaksanakan setiap harinya, yaitu membangun keluarga yang berdasarkan, berlandaskan iman, yang penuh cinta kasih. Hendaknya peraturan dilaksanakan atas dasar iman dan cinta kasih. Sehingga dengan peraturan yang ada, semua diuntungkan, semua terselamatkan, semua tertolong. Maka dengan demikian, rencana Allah tidak akan bisa dibatasi oleh peraturan-peraturan. Tetapi sebagus apapun peraturan, hendaknya jangan menghalangi terjadinya rencana Allah, terjadinya keselamatan bagi semua orang. Semoga Tuhan memberkati. Amin.